Welcome back to another daily coding videos dari dosen ngoding. Di video sebelumnya kita sudah sampai ya dengan menambahkan konten di sini. Kita nambahin konten manager dan lain-lain. Sekarang kita bisa nambahin gambar juga di API-nya, dan di API juga sudah ada isinya nih, di API. Sebentar ya. Nah, ini sudah ada autentikasi, sudah ada covernya juga, dan dapat nih. Nah, sekarang kita mau improve lagi backendnya kita ini dengan konten tab yang lain. Jadi saya kepengen bikin ada course, terus ada list of videonya. Jadi satu course ini nanti bakal ada video dan ada description text-nya, kayak materinya lah gitu ya. Nah, ini kita coba create. Ini apa ya? Course, terus chapter misalkan, apa ya, lessons. Inilah yang paling susah di dunia IT itu namain variables. Course, lessons kayaknya. Enggak enak ya. Kalau di query enggak enak. Chapter aja. Ya udahlah, chapter aja ya. Text chapter itu nanti bakal ada beberapa hal ya. Jadi contoh ada videonya, ada text description-nya, berarti ini kita perlu advanced setting, udah, continue. Nah, di sini kita bakal butuh text-nya ini bakal itu kan kalau di Udemy itu kan ada gini ya, ada title-nya, section, ada chapter-nya. Berarti ini ada perlu tak section kan enggak ya? Gak usah di section lah, dibikin simple aja. Berarti ini adalah title, short text, advanced setting, ini required, kemudian another field, text lagi, video URL, kita kasih short text, advanced settingnya required, perlu unique kah? Gak usah lah, text lagi, description nih, terus ya udah finish. Kemudian kita save. Nah, tiap dia nge-save dia bakal nge-restart server, so biarin aja. Tapi di sini ada yang kurang. Jadi antara course dengan chapter ini harusnya kan satu course ada banyak chapter. Nah, itu biasanya kan teman-teman kalau di database belajar tuh ya. Nah, ini bisa ditambahin di sini kayaknya. Relation mana ya? Sebentar. Chapter, another field. Nah, ya, relation refers to another collection. Jadi dia itu sama chapter itu sama ini ya, course itu gimana? Jadi chapter has one course enggak, karena dia cuma harusnya saat chapter belongs to, bukan, course has many chapters. Jadi course punya banyak chapter. Nah, di sini kita ada foreign key-nya gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang belajar database tuh ada foreign key-nya segala macam dari sini. Jadi satu course ada banyak chapter ini nanti ada videonya. Ini kita finish dulu. Terus kita save. Nanti dia bakal berubah di sini ya. Di course nanti ada chapters, di chapter ada course. Nah, kayak gini. Nah, ini kita bisa coba course. Sekarang ada chaptersnya, tapi karena chaptersnya kosong dia nggak bisa. Nah, ini kita isi chapter. Title, intro to Flutter. Ini biarin dulu, description. Nah, ini adalah basic Flutter. Nah, ini kemudian kita save. Bedanya adalah kalau ini tuh cuma bisa pilih satu, jadi ya. Ini cuma bisa pilih satu, nggak bisa pilih banyak. Karena dia itu kan one to many. Dia belongs to course. Nah, sekarang course gimana? Course sekarang kita buka Flutter, dia punya banyak banyak. Ini masih draft ya, di publish. Nah, dia punya banyak, satu course bisa punya banyak, course-nya mana? Bisa punya banyak chapter. Nah, sekarang kita bikin chapternya kita tambahin dulu. Chapter Flutter chapter 2.
Nah, ini nih gitu ya. Biasanya ke Flutter. Save. Kemudian publish. Course. Flutter ada 2. Nah, kayak gini. Jadi nanti kalau kita query ke course yang ID-nya Flutter, nanti dia bakal nampilin chapternya apa aja. Nah, nanti di dalam chapter nanti ada URL video YouTube-nya, ada description-nya, ada intro to Flutter-nya. Nah, ini kayak gini nih enak nih dah. Jadi kalau dengan platform yang low code gitu. Jadi kalau teman-teman mau cepet-cepetan, mau bikin something yang instan, dengan platform low code kayak gini tuh enak banget. Jadi cepet. Jadi ini saya udah bisa nih. Habis ini paling kita ngerapiin API-nya, habis itu kita bisa masuk ke sisi Flutter-nya. Nah, kita coba dulu cek API-nya. API perlu ditambahin. Ya, kita sekarang get one course ini kita nggak cuma populate cover tok. Sorry, ini perlu ngecek sih. Strapi populate test API. Populate and field section. Jadi ini kan bisa populate banyak ya. Nah, fields ini kolom yang mana yang mau ditampilin. Populate ini ada populate bintang, dia akan populate semua. Kita pengen populate, oh nih populate array gini ya, populate yang 0 apa, 1 apa, oke. Nih. Jadi sini bisa kayak gini. Jadi get one course yang Flutter itu ID berapa ya? Course yang Flutter ID 1. Jadi di sini kita ambil yang ID 1. Ya, kalau kita ambil ID 1 doang, dia kalau keluar kayak gini. Basic aja. Tapi kalau kita ID 1 terus kita kasih tanda tanya populate sama dengan bintang, kita send. Dapat semua. Jadi ada covernya lengkap dari yang thumbnail sampai yang panjang. Terus, kok nggak ada ya course-nya? Chapter. Oh, kok nggak ada. Thumbnail hash. Sebentar. Ini sudah dipublish belum ya? Sudah publish. Oke, kita lihat. Populate one level, populate two level. Nggak paham sih ini. Kita coba aja ya. Populate 0 dan populate 1. Coba. Populate 0 itu cover. And 1 itu adalah course. Bukan course ya. Chapter. Kita coba aja. Wow. Kok tak mau? Cover ada. Oke, sebentar. Ada yang salah mungkin ya. Course, content type builder, course, relation with chapter. Oke. Kenapa? Oh, yes. Populate relation and metadata field. Oke, coba. If the user permission plugin is installed, find permission must be enabled for the content types that are being populated. Oh iya. Oke. Sini guys. Plugin, setting, user and permission plugin, roles, authenticated, yang course, chapter. Nah nih, chapternya harus kita enable dulu semua. Kita enable dulu aja ya. Ini di enable. Jadi kalau dia kita send harusnya keluar. Cover. Gak mau. Populate. Oke, gak mau. Populate bintang. Send. Cover ada. Tapi nggak ada ininya. Oke, kita perlu baca lagi nih. Tadi, enggak. Ini kan untuk yang authenticated ya tadi ya. Yang ini belum. Roles, public, chapter ini belum. Nah, makanya nggak mau dia. Course. Oke, berarti ini kita kasih find sama find one aja. Save. Terus harusnya jalan sih. Keluar ya, ada chapters.
chapters, data, ID-nya 1, 2, keluar semua. Nih. Kalau kita pakai populate bintang ya. Jadi tadi kuncinya teman-teman ya itu ya, skill anak IT membaca. Nah, kalau teman-teman malas baca, ya itu, lihat video saya. Ya, sambil lihat-lihat gitu kan. Jangan lupa kalau support dosen ngoding bisa lewat membeli course di Udemy. Sampai nanti saya selesai nge-build ini dan membuat learning platform sendiri. Oke, kita coba ya. Kalau kita kasih 0 ya, sekarang gini nih, kasih 0. Populate array 0 itu adalah, oh ini aja. Sorry, ini kan udah ada nih, ini kita enable. Kita cuma populate chapternya doang, kita nggak ambil covernya. Nggak mau. Populate cover boleh. Ini kita populate chapter. Kenapa nggak mau? Oh, dia minta ininya ya, pluralnya. Nah, ini chapters. Nah, gitu. Oke, gitu ya guys. Jadi cara mempopulate, mengquery-nya nanti pakai populate. Nanti request-nya kayak begini. Jangan lupa hati-hati kalau ada roles and permission-nya kayak gini nih. Jadi roles and permission masing-masing untuk yang authenticated, untuk yang apa namanya, yang public itu beda nih. Lesson learn-nya hari ini, chapternya gini. Ini kita save. Jadi low code enak, tapi teman-teman harus baca dan harus mau belajar. Nah, ini bahasa Inggris adalah kunci. Jadi coba deh nih, kalau jadi ngoding bahasa Inggris adalah kunci. Jadi sambil membaca nih dia perhatiin. Jadi kalau ada lambang-lambang caution atau apa gitu tuh dilihat. Kalau enggak ya tadi tuh bisa setengah jam sendiri tuh ngeberesin kayak beginian. Oke, jadi sekarang kita sudah punya course, kita sudah punya chapter, dan kita sudah bisa relasikan antara course dengan chapter. Di chapternya nanti juga bisa tahu course-nya apa. Nah, mungkin di next video saya bakal bikin API-nya ini ya, API-nya ini untuk, ini kan course ya. Oh, ini kita bikin folder. Ini adalah courses. Terus ini kita pindah. Dan nanti kita bikin baru lagi. Namanya chapter. Chapters. Nah, nanti kita bakal tambahin di sini. Di next videos. See you in the next videos guys. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-temannya. Dan support saya dengan membeli course secara resmi di Udemy. See you in the next videos.